Shalom, selamat siang teman-teman serta Bu Meni. Saya Averio Domingo Kelai, absen 6 dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan mempresentasikan bab 11, yaitu memaknai kehidupan multikultur. Bacaan Alkitab yang dapat kita baca di hari ini yaitu 2 Samuel 9 ayat 1-13, Yohanes 4 ayat 1-30, Galatia 3 ayat 28, 1 Korintus 11 ayat 7-12, 1 Petrus 3 ayat 15-16, Wahyu 7 ayat 9. Nah, untuk itu sini kita akan menyanyikan sebuah lagu. Nah, lagu di sini yaitu berjudul Betapa Ku Berterima Kasih.
Adalah perbedaan multikultur tidak hanya ditemui dalam masyarakat umum, tetapi juga dalam persekutuan orang Kristen. Anggota dan persekutuan orang Kristen berasal dari latar belakang yang berbeda, baik budaya, tradisi, bahasa, etis, status sosial, ekonomi, maupun secara hidup. Orang Kristen adalah persekutuan di segala tempat dan sepanjang masa yang mencakup suku, bangsa, etnis, bahasa, berbagai lapisan sosial, dan hidup dalam tradisi masing-masing. Semua ini dipersekutukan dalam suatu tubuh Kristen. Kesatuan dalam tubuh Kristen yang terdiri atas anggota yang bermacam-macam tercermin dalam kehidupan di tengah masyarakat. Orang Kristen mestinya hadir dengan sikap menerima dan mengakui adanya perbedaan. Orang Kristen mampu menjalin kehidupan bersama orang lain yang berbeda dengannya. Tidak eksklusif, melainkan inklusif. Orang Samaria bukanlah seorang asing bagi orang Yahudi, sebab sesungguhnya mereka adalah bangsa Yahudi. Akan tetapi, dalam masa pembuangan, sebagian orang Yahudi tinggal di Samaria, melakukan kawin campur dengan bangsa-bangsa asing. Keturunannya disebut orang Samaria. Dan bagi orang Yahudi, mereka lebih rendah karena nenek moyang Samaria yang campuran itu. B. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto hidup atau semboyan bangsa Indonesia. Kalimat ini merupakan kutipan dari sebuah kakawin Jawa kuno, kakawin Sutasomo, karangan maupun tertura dalam masa kerajaan Majapahit. Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan berbeda-beda tetapi tetap satu. Multikulturalisme yang terbentuk di Indonesia itu karena Indonesia kaya dengan keberagaman. Multikulturalisme terkait erat dengan pembentukan masyarakat dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, menekankan sikap saling menghargai dan menghormati setiap kebudayaan yang berbeda dalam masyarakat. C. Saling menghormati. Semua tingkah laku adalah bentuk pertanggungjawaban atas hidup yang dijalanin. Rasul Petrus memberi nasihat untuk mengingat orang-orang Yahudi yang hidup di tengah bangsa asing dalam perantauannya, agar berperilaku lemah lembut dan saling menghormati dalam pergaulan. Perilaku lemah lembut dan sikap menghormati orang lain oleh Petrus dihubungkan dengan kehidupan orang Kristen yang menderita bukan karena kesalahannya, melainkan karena iman kepada Kristus. D. Damai sejahtera. Salah satu tugas orang Kristen adalah sebagai pembawa damai sejahtera dimanapun ia berada. Damai sejahtera adalah karunia Allah. Orang Kristen bertanggung jawab menjadi pembawa
damai sejahtera di tengah kemajemukan dan multikulturalisme masyarakat Indonesia. Dengan cara hidup demikian, orang Kristen dapat menunjukkan keteladanan sebagai orang yang telah menerima damai sejahtera sejati dari Tuhan. Sekian dari saya, terima kasih. Bila ada salah pengucapan atau ada yang kurang, mohon maaf. Saya Averio dari 12 IPS 3 mengucap terima kasih. Selamat siang dan shalom.